Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Saiful Arif, LC MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kontemporer. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari mahasiswa saya yang berjudul Asuransi dalam Islam dan Permasalahannya, atau disebut dengan asuransi syariah. Baiklah, di sini terdapat beberapa pendapat asuransi syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 40 2014, perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis sebagai dasar penerimaan premi untuk memberikan penggantian atas kerugian atau pembayaran atas kehidupan atau hidup bertanggung. Menurut Bapak MUI, ayat nomor 21, usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau terbaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad sesuai syariah. Dan pada dasarnya asuransi syariah adalah sistem saling membantu dan saling melindungi antara peserta ketika ada yang mengalami musibah atau kerugian. Bukan hanya mencari keuntungan dari musibah orang lain, tetapi saling tolong-menolong atau disebut dengan ta'awun. Berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi konvensional menggunakan prinsip pengambilan risiko terhadap perusahaan. Selain itu, asuransi syariah harus bebas dari riba, garam, dan hasil serta harga berinvestasi pada usaha yang luas. Asuransi syariah berdasarkan tolong-menolong sesuai syariat Islam, sedangkan asuransi konvensional berlandaskan pengalihan risiko kepada perusahaan untuk tujuan komersial. Contohnya itu seperti misalnya terdapat 100 peserta, masing-masing menyetor 100.000 per bulan. Jika salah satu peserta mengalami kecelakaan dan membutuhkan biaya sebesar 10 juta, maka bantuan diambil dari dana bersama yang telah dikumpulkan. Jadi konsepnya bukan perusahaan yang menanggung sendiri, tetapi peserta saling membantu. Perbedaan utamanya adalah pada asuransi syariah terdapat konsep gotong royong atau ta'awun, sedangkan pada asuransi konvensional lebih menekankan hubungan bisnis antara perusahaan dan nasabah. Selanjutnya masuk pada poin dasar hukum asuransi syariah. Terdapat pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang menjelaskan tolong-menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Asuransi syariah dibolehkan karena peserta saling membantu ketika ada yang terkena musibah. Contohnya itu seperti ketika peserta sakit dan mendapat santunan dari dana terbaru, itu merupakan bentuk tolong-menolong. Yang kedua itu adalah surah Al-Baqarah ayat 185 yang menjelaskan Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Contohnya ketika mencari nafkah meninggal dunia, keluarga tetap mendapat santunan sehingga beban ekonomi menjadi lebih ringan. Selanjutnya ada surah Al-Baqarah ayat 261 membahas infak dan sosial. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di dalam dua seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Dan yang terakhir adalah surah Al-Imran ayat 37 membahas kafalah atau penjaminan. Gambaran tentang kafalah, penggunaan yaitu penjaminan untuk orang dan harta. Selanjutnya masuk ke prinsip-prinsip asuransi syariah. Terdapat beberapa aspek prinsip-prinsip asuransi syariah, yaitu yang pertama adalah tauhid. Setiap aktivitas asuransi harus
investasi pada usaha haram seperti perjudian. Yang kedua ada keadilan, membahas hak dan kewajiban seimbang antara nasabah dan perusahaan asuransi. Contohnya itu seperti keuntungan investasi dibagi sesuai akad yang disepakati. Ketika ada tolong-menolong, tentang semangat tahun anggota saling menanggung risiko satu sama lain. Contohnya dana santunan kematian berasal dari dana bersama. Keempat ada kerjasama tentang akad mudharabah atau musyarakah nasabah dan perusahaan. Contohnya menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Yang kelima ada amanah tentang transparansi laporan keuangan. Nasabah wajib menyampaikan informasi benar. Contohnya seperti nasabah harus jujur tentang kondisi kesehatannya. Karena ada kerelaan akad atau dasar sukarela tanpa paksaan, seperti peserta ikut asuransi karena kesadaran sendiri. Dan juga larangan riba dan dilarang mengambil tambahan dari harta pokok secara batil, seperti dana investasi ditempatkan pada bank syariah atau sukuk. Yang terakhir ada larangan maisir tentang dilarang unsur perjudian. Tidak boleh ada pihak yang merugi sepihak. Contohnya dana peserta tidak boleh digunakan untuk spekulasi. Selanjutnya masuk ke bentuk-bentuk asuransi syariah. Ada 3 jenis yang terdapat dalam bentuk-bentuk asuransi syariah. Yang pertama ada takaful individu. Selain perlindungan, peserta juga memiliki tabungan atau investasi. Contohnya itu seperti dana haji, membantu persiapan biaya haji, dana pendidikan, biaya sekolah anak, dana hasanah, investasi saja. Yang kedua ada takaful individu tanpa tabungan, fokus pada perlindungan saja. Contohnya itu asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan asuransi perjalanan. Jika tidak terjadi klaim, peserta tidak mendapat tabungan kembali karena dana digunakan untuk saling membantu. Terakhir ada takaful umum, yaitu melindungi aset atau benda. Contohnya seperti rumah terbakar, asuransi kebakaran, mobil rusak, asuransi kendaraan, dan barang rusak saat pengiriman, disebut dengan asuransi pengangkutan. Baiklah, itu tadi hasil pemaparan dari makalah saya. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nomor dari kelompok 7. Sini saya ingin bertanya. Pertanyaannya, apakah asuransi syariah itu benar-benar berbeda dari asuransi konvensional atau hanya berbeda pada istilah akad yang digunakan? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Rizal, yang mana pertanyaannya, apakah asuransi syariah benar-benar berbeda dari asuransi konvensional atau hanya berbeda pada istilah akad yang digunakan? Asuransi syariah tidak hanya berbeda pada istilah akad, tetapi juga pada konsep dasarnya. Asuransi konvensional menggunakan sistem transfer risiko, yaitu risiko peserta dialihkan kepada perusahaan. Sedangkan asuransi syariah menggunakan sharing price, yaitu risiko ditanggung bersama oleh para peserta melalui dana terbaru atau dana tolong-menolong. Selain itu, dana dan investasi dalam asuransi syariah harus dikelola sesuai prinsip Islam dan bebas dari riba, darat, serta maisir. Namun karena mekanisme pembayaran premi, polis, dan klaim terlihat dengan asuransi konvensional, sebagian orang beranggapan perbedaannya hanya pada akad dan pengelolaannya. Baiklah, pada Bapak Juramas, pada Bapak Rizal. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi hasil dari pemaparan materi saya yang berjudul asuransi dalam Islam serta permasalahannya, atau disebut dengan asuransi syariah.